Pengertian ideologi. Ideologi adalah seperangkat keyakinan atau filosofi yang dikaitkan dengan seseorang atau sekelompok orang, terutama karena alasan yang tidak murni epistemik, di mana elemen praktis sama menonjolnya dengan elemen teoritis. Ideologi juga adalah gagasan yang berisi ide, budaya, dan pola hidup tertentu. Ilmu tentang ideologi penting untuk dipelajari bagi orang yang mendalami bidang politik. Ideologi menjadi lensa yang digunakan untuk memandang dunia. Istilah ideologi berasal dari bahasa Prancis, ideologi, yang berasal dari gabungan bahasa Yunani. Idea yang berarti gagasan, pola, dan logia yang berarti studi tentang ilmu yang mempelajari. Istilah ini diciptakan oleh Antoine de Saint-Exupéry, seseorang aristokrat yang merupakan filsuf dan pencerahan Prancis. G30 SPKI. Kasus pertama. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, pemimpin terakhir PKI. Di bawah kendali DN Aidit, perkembangan PKI semakin nyata walaupun diperoleh melalui sistem parlementer. Partai Komunis Indonesia merupakan salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Partai ini mengakomodir kalangan intelektual, buruh, hingga petani. Pada tahun 1955, PKI berhasil meraih 16,4% suara dan menempati posisi keempat di bawah PNI, Masyumi, dan NU. G30 SPKI terjadi pada malam hingga dini hari, tepat pada akhir tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Faktor penyebab peristiwa G30 SPKI. Secara umum, G30 SPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme atau NASAKOM yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Peristiwa ini dilakukan sebagai bentuk usaha dalam mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. Dengan kata lain, mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Selanjutnya, ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan juga PKI yang menyebabkan pertentangan muncul di antara keduanya. Dan yang terakhir adalah adanya desas-desus kesehatan Presiden Soekarno yang juga turut melatar belakangi pemberontakan G30 SPKI. Dampak G30 SPKI. 1. Diangkatnya Soeharto menjadi Jenderal Angkatan Darat. Pada 16 Oktober 1965, Presiden Soekarno melantik Maijen Soeharto menjadi Menteri atau Panglima Angkatan Darat di Istana Negara. Setelah pada 3 Oktober 1965, jenazah 7 jenderal ditemukan di sebuah sumur di Lubang Buaya. Salah satunya adalah Lejen Ahmad Yani atau Panglima Angkatan Darat sebelumnya. 2. Adanya penumpasan unsur-unsur PKI. Para tokoh G30 SPKI seperti Kolonel Latif, Letkol Untung, dan rekan-rekannya berhasil ditangkap satu persatu. Rumah para tokoh PKI dan kantor-kantornya menjadi sasaran penghancuran oleh massa. Poster yang berisi kecaman terhadap segala tindakan PKI seperti ganyang PKI, gantung Aidit, bertebaran di mana-mana. Ada pula tragedi pembantaian massal terhadap orang yang diduga terlibat dengan PKI. 3. Keadaan ekonomi di Indonesia semakin memburuk. Hal ini disebabkan adanya penghancuran, penjarahan, pembakaran, pengusiran, dan pembunuhan. Akibatnya, di berbagai daerah mengalami masalah bahan makanan yang membuat harga barang-barang membumbung tinggi. 4. Kekuasaan dan pamor politik Presiden Soekarno pudar. Soekarno dianggap tidak tegas atas peristiwa G30 SPKI yang akhirnya menimbulkan kekecewaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Akan tetapi, setelah Soekarno merombak Kabinet Dwikora, langkah ini kembali ditentang oleh kalangan mahasiswa karena dianggap masih banyak pendukung PKI yang masih menjadi kabinet. 5.
Munculnya Tritura. Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat muncul akibat adanya demonstrasi besar-besaran oleh rakyat, mahasiswa, dan kesatuan aksi massa. Tritura berisi 3 hal. Pertama, permintaan agar PKI dibubarkan. Kedua, pembersihan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI. Dan ketiga adalah turunkan harga. Kasus 2. Gerakan Darul Islam DI merupakan gerakan politik yang terjadi pada awal tahun 1948. Gerakan ini mempunyai pasukan yang disebut Tentara Islam Indonesia (TII), sehingga pemberontakan ini sering disebut dengan DI-TII. Dikutip dari laman resmi Kemendikbud, gerakan DI-TII memiliki tujuan mendirikan negara Islam Indonesia. Pemberontakan DI-TII merupakan salah satu pemberontakan tersulit yang pernah dihadapi Indonesia, sebab pemberontakan ini menyebar di berbagai wilayah Indonesia dari Jawa, Sumatera, Sulawesi maupun Kalimantan. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat dipimpin oleh Soekarmaji Marijan Kartosoewirjo atau SM Kartosoewirjo. Pada masa pergerakan nasional, Kartosoewirjo merupakan tokoh pergerakan Islam Indonesia yang cukup disegani. Selama pendudukan Jepang, Kartosoewirjo menjadi anggota Masyumi. Bahkan ia terpilih sebagai komisaris Jawa Barat merangkap sekretaris 1. Dalam kehidupannya, Kartosoewirjo mempunyai cita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Pemberontakan DI-TII di Jawa Barat dilatar belakangi oleh rasa tidak puas dari Kartosoewirjo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Sebab kemerdekaan Republik Indonesia saat itu masih dibayang-bayangi oleh kehadiran Belanda yang masih berusaha menduduki kembali Indonesia. Terlebih setelah perjanjian Renville ditandatangani pada 17 Januari 1948. Menurut Kartosoewirjo, perjanjian Renville justru banyak memberi kerugian bagi pihak Indonesia, sebab wilayah Indonesia menjadi lebih sedikit, sedangkan Belanda menguasai wilayah-wilayah hasil pangan. Selain itu, perjanjian Renville juga dianggap tidak dapat melindungi warga Jawa Barat. Kartosoewirjo lantas mengubah penolakannya dengan membentuk negara Islam, yaitu Negara Islam Indonesia (NII) yang dipimpin oleh dirinya sendiri. Dicetusnya NII ini menjadi bentuk protes dari Kartosoewirjo kepada Belanda sekaligus untuk Indonesia yang mereka anggap terlalu lemah, disusul dengan pembentukan angkatan bersenjata untuk NII yang bernama Tentara Islam Indonesia atau yang kita kenal dengan TII. Dampak gerakan DI-TII. Pertama, karena gerombolan DI-TII sering melakukan perampokan, penculikan, dan pembakaran rumah-rumah masyarakat. Masyarakat menjadi resah, gelisah, dan ketakutan, serta tidak merasa aman terhadap pasukan DI-TII. Kedua, sasaran utama aksi penculikan yang dilakukan oleh DI-TII adalah guru-guru sekolah dan guru mengaji, sebab status dan kedudukan sosial mereka. Di samping karismanya yang diharapkan dapat menarik simpati rakyat untuk kemudian mendukung gerakan DI-TII. Ketiga, bagi masyarakat yang tidak setuju bekerjasama dengan DI-TII, maka mereka harus segera menyingkir, meninggalkan kampung halamannya demi untuk menyelamatkan diri dan kelangsungan hidupnya, atau akan mati di tangan pasukan DI-TII. Dampak keempatnya adalah kehidupan ekonomi masyarakat menjadi tidak stabil, karena pasukan DI-TII melakukan perampokan barang-barang tanpa kecuali barang yang mereka dapati ketika beraksi. Dan yang terakhir adalah dilakukannya penarikan dana dari warga secara paksa. Bagi para petani, mereka dikenakan pajak keamanan. Bahkan untuk mengelola lahan dan memanen hasil pertaniannya, mereka harus membayar apa yang seharusnya tidak mereka lakukan. Pembayaran pajak ini biasanya berupa hasil panen padi atau jagung, namun juga bisa berupa uang. Hasil panen ini biasanya akan diberikan kepada gerombolan DI-TII sebanyak 10%.